Iya. Begini, Pak Tajudin ini kan baru beberapa tahun saya lihat bergabung di Milagros, tapi udah gencar sekali Iya. mempromosikan Milagros. Nah, Kami mau tahu ini Pak Tajud, bagaimana awal pertama kali Pak Tajud mengenal Milagros? ya ceritanya begini. Ini saya kenal Milagros itu melalui dokter. Itu berawal dari istri saya yang seperti ada gejala gondok racunnya waktu itu. Kondisinya waktu itu sering pucat, lemas, kemudian jantungnya berdebar-debar. Kebetulan istri saya kan dia kerja di kantor gubernur. Ya. Jadi waktu itu sudah 2 minggu sudah mulai pucat apa dan lain sebagainya. Saya tanya, bilang Bu, harus ke klinik, kita periksa, minimal kita ambil rujukan nanti kemana. Nah, hari Jumat waktu itu benar dia ke dokter, ke klinik, dia ketemu dengan dokter di sana namanya Dokter Aswan. Nah, Dokter Aswan waktu itu dia tidak kasih resep, yang dia kasih itu nomor telepon. Ya, ini nomor telepon dia kasih. Pas saya dari kantor DPR waktu itu, saya di mobil, saya tanya, Bu, kita tebus kita tebus resepnya. Istri saya bilang, wah tidak ada Pak, yang ada itu hanya nomor telepon. Iya. Ah, tapi namanya dokter, saya positif thinking saja. Saya sampai di rumah, saya tanya, bilang itu nomor telepon mau diapain Bu? Dia bilang ini ada temannya yang punya air, nanti diantarkan ke sini. Nah, waktu itu saya telepon, namanya Ibu Bulan. Saya bilang, Bu Bulan, saya ini suaminya Ibu Ani, saya dari istriku dari Dokter Aswan, katanya Ibu punya air. Nah, terus dia bilang, iya Pak, diantar ke rumah. Pas sampai di rumah, terus terang saya sangat skeptik sekali. Karena yang saya bayangkan ini adalah obat yang paten, obat yang bagus, ternyata begitu dibuka, dosnya yang kelihatan adalah air. Iya. Saya yang notabene-nya orang tidak gampang percaya, saya menjadi sangat skeptik. Waktu itu ya, saya sangat skeptik. Nah, pada saat itu dia demokan apa dan lain sebagainya dengan segala kedahsyatannya, lagi-lagi saya belum percaya. Saya belum percaya. Cuman waktu itu dokternya bilang, Bu, kalau sudah minum 5 botol, minimal 5 botol, datang lagi Bu, nanti kita periksa. Nah, pas hari Senin sudah habis 7 botol, nah, ketemu lagi dengan dokternya, alhamdulillah istri saya sudah dinyatakan semua pada kondisi bagus. Nah, itu cikal bakalnya. Kemudian saya juga ini menjadi sangat yakin dengan Milagros ketika saya habis dari rumah sakit, dari kantor, itu hari masih ada di meja kerja saya ini Milagros dalam dosnya, yang sudah habis 7 berarti masih ada sisa 5. Iya. Nah, itu pada sore hari itu saya langsung minum 2 botol. Nah, begitu karena kita tidak tahu ini air apa, saya langsung minum 2 botol sampai jam 11 malam. Jam 12 malam healing krisisnya muncul. Perasaan saya itu tidak nyaman sekali, tidak nyaman. Dan seumur-umur hidup saya barusan ada perasaan tidak nyaman, tapi saya kuat. Cuman perasaan itu tidak nyaman aja. Nah, saya kasih bangun itu ada bilang, Dek, tolong dong saya diantar ke rumah sakit. Saya ini ada perasaan lain-lain, tapi kondisi saya ini saya ini kuat, saya cuman perasaan tidak nyaman aja. Nah, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit karena ya alhamdulillah dengan izin Allah saya itu kali pertama saya masuk di rumah sakit. Saya di Ibnu Sina. Waktu saya sampai di situ ketemu dengan dokter jaga, saya bilang, Dok, saya ini alhamdulillah dengan izin Allah, rahmat Allah, saya pertama kali masuk rumah sakit, Dok. Tolong saya dicek up full. Nah, karena saya mau tahu apa. Akhirnya dokter check up apa dan lain sebagainya. Jam 9 pagi sudah ada hasil, datang dokter itu lagi. Dia bilang, saya tanya, bilang, Dok, saya ini sakit apa? Dia bilang, tidak Pak, justru saya mau tanya, ini keluhan Bapak apa? Nah, dari situ saya bilang, cuman ada begini ya. Dia bilang, ini hasil pemeriksaan Bapak, semua bagus. Nah, fungsi jantung Bapak bagus, kemudian pokoknya semua lah, tekanan darah Bapak bagus, urinnya juga udah diperiksa, semua bagus lah Pak. Akhirnya dokter waktu itu bilang, kalau begitu Bapak bisa pulang aja. Nah, nanti kalau ada kelainan-kelainan silakan Bapak telepon. Nah,
Saya sampai di rumah, lihat masih ada di meja kerja saya, ini Milagros. Ya. Saya jadi penasaran, jangan-jangan ini. Jangan-jangan saya buka di internet. Nah, ketemu saya namanya healing crisis. Itu artinya reaksi positif tubuh terhadap air ini. Nah, saya pelajari, oh saya dapat gejala tadi malam kayak begini-begini. Oh ternyata saya memang penderita mah. Kalau orang mah gejalanya seperti ini. Betul. Saya memang sebelum itu saya tidak bisa minum kopi, tidak bisa makan songkolo, pokoknya yang begitu-begitu tidak bisa. Akhirnya setelah itu saya rasa nyaman, saya sudah yakin bahwa mas saya sembuh. Saya suruh istri saya bilang, Bu, tolong dong dibikinin kopi. Nah, alhamdulillah dia bikin kopi kali pertama dalam sekian tahun saya minum kopi. Setelah konsumsi Milagros. Setelah konsumsi Milagros. Masya Allah. Iya, itu sekian tahun baru saya minum kopi. Nah, setelah itu saya suruh ini kakak ipar saya itu bikin songkolo, ya dari beras ketan itu. Jadi berlahan semua pantangan-pantangan itu iya, mulai dicoba. Saya mau untuk buktikan ini apakah ini masih ada. Iya benar, saya semua makan. Sampai pada malam hari saya kumpul ini anak-anak mahasiswa, saya telepon satu-satu. Adek tolong dong temanin saya ke Sungai Cerekang minum sarabah. Itu sarabah yang sekian tahun juga tidak pernah saya minum. Padahal ini Cina-Cina gini. Padahal Cina. Waktu sampai di sana habis minum sarabah, makan ubi goreng apa dan lain sebagainya. Saya sampai di rumah saya langsung syukur. Saya kasih tahu istri saya, bilang, Bu, alhamdulillah penyakit saya sekian tahun ini alhamdulillah sembuh. Nah dari situlah saya mulai terpanggil untuk menyebarkan manfaatnya ini. Waktu itu saya tidak tahu ada bisnisnya. Saya cuma tahu bahwa ada ini air bagus, ini air bagus. Semua saya suruh, keluarga saya suruh. Dalam beberapa tahun, dalam kurang lebih 1 tahun kali ya, saya suruh orang saja belanja. Baru saya panggil lagi upline saya. Saya bilang, Bu Cece, tolong dong kasih ketemu saya nomor orang satunya. Ini Milagros siapa? Akhirnya saya dipertemukan dengan Pak Amir. Pak Amir waktu itu saya bilang, Pak Amir, saya ini suka dengan produk, saya diajarkan dulu sistemnya. Dia bilang begini-begini, saya bilang, oh, alhamdulillah. Akhirnya ini, sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh ya, makasih banyak Pak.